Jadi pada bab rukun salat menurut mazhab Syafi'i niat yang pertama. Jadi niat itu al-qasdu, menyengaja. Jadi bukan kebetulan atau tidak direncanakan, tapi memang betul-betul menyengaja. Makanya istilah dalam bahasa kita, orang-orang tua kita dulu, sengaja aku. Sebetulnya aku sengaja, tapi karena bukunya perukunan Arab Melayu, orang tua-tua dulu, perukunan Melayu, jadi bahasa dibalikkan. Sengaja aku sholat maghrib. Kalau bahasa Indonesia kan aku menyengaja. Tapi sama saja. Nah, niat ini karena dia menjadi rukun, dia tidak boleh keliru. Salah dalam berniat, salah ibadahnya. Yang menentukan dasar awal kita memulai sholat itu niat. Maka niat harus pas. Walaupun nanti bacaannya bagus, gerakannya tepat, tapi niatnya keliru, maka tak bernilai dia. Di pasal pertama udah kena di bab awal. Nah, maka niat ini menjadi penting untuk kita perdalam terus sampai jangan sampai niat ini keliru. Jadi dalam niat itu ulama kita mengatakan ada menyengaja, al-qasdu. Kemudian ada ta'yin. Ta'yin itu artinya merincikan jenis sholatnya. Niat apa? Niat untuk apanya harus jelas. Sengaja aku. Sengaja untuk apa? Melaksanakan sholat. Nanti rincian berikutnya, sholat apa? Sholat maghrib. Berapa rakaat? 3 rakaat. Menghadap kemana? Menghadap kiblat. Menjadi imam atau makmum? Menjadi makmum. Tunai atau qadha? Tunai. Kalau tunai itu maksudnya langsung di waktunya adaan. Kalau qadha berarti ganti. Salat yang pernah tinggal dulu diganti, maka niatnya qadhaan. Nah, adapun untuk kewajiban berniat itu yang harus dirincikan itu sengaja aku mengapa? Salat. Salat apa? Maghrib. Nah, andaikan itu saja sudah ada rincian. Yang penting dah ada rincian dan itu yang wajib. Sengaja aku salat maghrib. Allahu Akbar. Adapun 3 rakaat menghadap kiblat, tunai itu sunat. Yang wajib itu menyengaja, menyatakan diri kita sedang menyengaja. Kemudian menyatakan menyengaja apanya? Salatnya salat apanya? Nah, itu saja yang wajib. Maka terkait tentang apa yang harus ada dalam hati kita ketika kita bertakbir, maka jangan sampai keliru. Karena keliru dalam berniat ini berakibat rusak semua ibadah kita ini. Nah, terkait tentang niat, memang dari konteks lafaz ini problemnya sejak dulu para ulama kita membincangkannya. Hanya saja ketika kita tidak berdiskusi lebih dalam tentang ikhtilaf ini, kemungkinan menyalah-nyalahkan itu ada. Sebagian orang maksudnya. Sebagian orang. Karena mungkin pengalaman masa lalu kita dapat pelajaran niat tak boleh dilafazkan. Yang satu pula berpengalaman dulu niat dilafazkan. Nah, itu rawan tuduh menuduh, salah menyalahkannya rawan. Dan sudah terjadi. Kecenderungan mengatakan tak ada pakai lafaz. Itu banyak orang begitu. Nah, oleh karena itu kalau kita merujuk kepada ulama yang membahas tentang ini, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar tidak
bermudah-mudah menyalahkan. Karena kalau ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memberikan penjelasan, kita yang mengaku tentunya Ahlus Sunnah wal Jamaah memaklumi perbedaan pendapat itu. Nah, dalam hal ini ada seorang ulama kita kenal, Syekh Abdurrahman Al-Jaziri. Jadi Syekh Abdurrahman Al-Jaziri ini dia ngajar fikih di Masjid Nabawi. Dulu di zaman-zaman waktu belum seperti ini sekarang nih. Kalau sekarang ini kan banyak juga yang anti mazhab-mazhab nih. Zaman-zaman dulu kan orang memahami mazhab itu bahagian dari perjalanan bagaimana ulama mengkondisikan umat supaya mudah beragama. Tapi sekarang ada slogan-slogan anti mazhab. Nah, dulu di Masjid Nabawi itu ada satu pojok ulama tuh duduk di sana, yang dia membahas bukan memaksa orang harus paham dia, tapi dia membahas 4 mazhab itu dibahasnya. Namanya Syekh Abdurrahman Al-Jaziri. Dia tulislah buku berjudul Al-Fiqhu 'alal Madzahibil Arba'ah. Fikih 4 mazhab. Tebal bukunya. Satu buku itu mungkin udah ada terjemahannya juga. Tapi kalau kita membaca yang terjemahan itu sudah dapat pesan-pesannya. Nah, apa kata dia terkait niat ini? Nah, Syekh Abdurrahman Al-Jaziri merincikan. Di jilid pertama dia tuliskan halaman 222. Apa kata dia? Al-Malikiyah wal Hanafiyah qalu inna talaffuza bin niyyah laisa masyru'an fis shalah. Menurut mazhab Maliki dan menurut mazhab Hanafi, sesungguhnya melafazkan niat, kita kan usolli fardhu subhi itu kan melafazkan niat. Talaffuz bin niyyah. Sesungguhnya melafazkan niat, kata Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, laisa masyru'an, tidak disyariatkan, kata mazhab Maliki dan Hanafi. Fis shalah, dalam masalah salat ini melafazkannya enggak disyariatkan. Itu kata mazhab Hanafi Maliki. Illa idza kana al-musalli muwaswisan, kecuali, jadi ada pengecualian. Sesungguhnya melafazkan niat itu tidak disyariatkan kecuali. Nah, kecuali ini yang kadang tak dibaca orang. Dia putus. Sesungguhnya tidak disyariatkan. Langsung di-share ke masyarakat. Padahal ada ujungnya. Kecuali. Apa yang dikecualikan? Idza kanal musalli muwaswisan. Kecuali orang yang akan sholat itu dia was-was. Tidak konsentrasi. Banyak masalah di rumah. Masalah keluarga, kerabat, harta warisan. Berkelahi dia mungkin kan. Jadi dia stres bawaannya, tak konsentrasi. Pas mau sholat, hati masih belum konsentrasi. Gimana supaya konsentrasi ini? Dilafazkan. Usolli fardal maghribi. Jadi jelas niatnya. Kalau dia bingung, tidak punya, entah kemana-mana pikirannya, kacau, lalu dia langsung aja sholat, berarti belum pas niatnya. Allahu Akbar. Hati belum pas. Maka ulama mazhab Hanafi Maliki sekalipun, mereka tidak memutuskan dalam arti tak boleh sama sekali melafazkan niat itu. Mereka mengatakan tidak disyariatkan, kecuali artinya kalau ada orang was-was, dia melafazkan niat, disyariatkan berarti. Nah, itu pendapat mazhab Hanafi dan Maliki. Kenapa orang was-was? Banyak masalahnya. Bukan masalah keluarga aja, bukan masalah pribadi, masalah bertetangga, masalah bermasyarakat. Juga kadang-kadang karena banyak menonton was-was itu juga. Was-was itu acara televisi itu, makanya was-was bawaannya.
Nah, jadi terkait tentang ini Hanafi, Maliki mengatakan tidak disyariatkan kecuali jika waswas. Ala annal Malikiyah qalu inna talaffuz bin niyyah khilaful aula li ghairil muwaswis wa yundabu lil muwaswisi. Jadi melapaskan niat itu menurut mazhab Maliki memang bertentangan dengan yang lebih utama. Maksudnya yang lebih utamanya enggak usah dilafazkan. Tetapi dia sunnah. Ini kalimatnya. Ada kalimat wa yundabu. Disunnahkan melafazkan niat bagi orang yang was-was. Jadi tidak mutlak. Jangan sesuatu yang tidak mutlak dimutlak-mutlakkan. Belum sampai ke ujung dalam dibuat titik langsung. Jadi kan masih ada kalimat berikutnya. Nah, ini menurut mazhab Maliki seperti itu. Kemudian mazhab Hanafi juga mengatakan begini. Istilah yang dipakai itu juga istilah yang populer juga sebagian orang memakai hari ini untuk mengatakan tak bolehnya itu. Apa kata dia? Innat talaffuza bin niyyah bid'ah. Sesungguhnya melafazkan niat itu bid'ah. Kata mazhab Hanafi. Tapi ujungnya lihat. Wa yustahsanu lidaf'il waswasah. Tetapi dia baik untuk menolak waswas. Jadi enggak mutlak bid'ah itu. Sekarang orang kalau udah bid'ah udah mutlak aja. Asal bercakap bid'ah pasti udah mutlak aja. Bid'ah itu masih ada koma-komanya. Kapan, bisa bagaimana, apakah bid'ah hasanah, ada sayyi'ah, masih banyak rinciannya. Bahkan ada bid'ah mubah, bid'ah sunnah. Kalau Imam Izzuddin bin Abdul Salam kan membagi bid'ah itu 5. Bid'ah katanya bid'ah mubah, bid'ah yang boleh. Bid'ah yang wajib. Ada bid'ah itu wajib. Ini bid'ah wajib. Kalau tidak dibuatlah pakai kertas gini, orang dari mana tahu Quran? Kalau mau diikut seperti Nabi, pakai pelepah kurma lah. Kulit, tulang ceper, kulit unta. Nah, karena dia memudahkan orang, maka dibentuklah jadi seperti buku, ada kertas, jadi dimudahkan orang. Bid'ah nih, bid'ah. Nah, zaman Nabi tak ada. Kalau orang mengatakan bid'ah itu sesuatu yang tak ada di zaman Nabi. Tetapi wajib dibuat begini. Kalau tidak orang jadi tidak bisa menguasai. Belajar nahwu, shorab, mengapa baris. Dulu Quran ini bid'ah juga. Enggak ada barisnya. Harokatnya mana ada. Titik ba sama ta enggak ada bedanya. Cuma bagaimana membedakan kalau dia ba? Buat titik bawah. Kalau bagaimana membedakan kalau dia ta? Buat titik 2. Nun 1 di atas. Fa titik 3. Shin kasih gigi 3 dulu, tahu titik. Itu siapa yang untuk itu ahli bid'ah. Tetapi bukan berarti bid'ah itu menjadi haram. Maka bid'ah yang ini jadi wajib dia. Itulah sebabnya Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad Ad-Du'ali untuk membuat kemudahan agar orang bisa baca Quran. Coba bayangkan, andailah Al-Quran ini belum berbaris, belum bertitik. Kira-kira bisa tak kita bacanya? Macam mana membedakan fa, shin, sin, sod, dot, tozo, ain? Ghain sama ain gimana membedakannya? Yang satu titik, satu tidak. Sod sama dot gimana membedakannya? To sama zo repot kita. Ta sama ya. Makanya dulu ada di zaman dulu ada surat diberikan ke seorang raja. Tapi surat itu pakai tulisan bahasa Arab yang enggak ada titik dan baris harokatnya. Akhirnya salah paham. Karena kalau dia buat alif, kemudian seperti huruf ta atau ya, dibuat lagi berdiri gitu. Dibaca ya atau ta, ragu. Kemudian ada huruf kaf. Kemudian huruf seperti na atau ta,
akhirnya buat ain, badal. Jadi kalau diikutkan baca seperti bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi karena dah terbiasa baca Al-Fatihah, pas nampak huruf-huruf yang walaupun tak bertitik, tak berharokat, orang langsung connect. Ini seperti huruf-huruf yang ada di surah Al-Fatihah. Akhirnya dibaca lah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah paham. Padahal yang dimaksud di situ ataka bi'abdin wa ataka bisab'in. Sama bentuknya, cuma tidak ada titik. Engkau ku beri seorang hamba sahaya dan diberikan 70 keping emas. Hadiah dari raja sana ke raja sini. Salah paham. Kenapa? Iya kena budu baca. Karena titiknya itu. Titik, baris, harokat. Nah, jadi memang repot kita andaikan tak bertitik. Mungkin salah-salah. Mungkin iya kena budu jadi iya kata budu. Jadi. Kenapa? Nah, itu bisa tak juga. Ini tak budu atau nak budu atau iya budu. Maka kita bersyukur. Nah, maka itu bid'ah itu. Bid'ah yang wajib bahkan disebutkan para ulama itu. Ada bid'ah yang sunnah. Ada bid'ah yang haram memang. Ada juga yang makruh, ada yang mubah. Nah, itu terkait itu. Kemudian ulama mazhab Syafi'i. Nah, ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa melafazkan niat itu sunnah. Sunat dalam definisi dikerjakan berpahala. Andai tidak dilafazkan tak apa-apa. Tapi kalau dilafazkan dapat pahala. Makanya guru-guru kita ulama-ulama mazhab Syafi'i sejak dulu kita diajarkan usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu tuh sunat hukumnya. Siapa yang mengatakan sunat? Nah, di sini Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in dia mengatakan wa yusannu nutqu bimanwiyin qabla takbir liyusa'idal lisanul qalba wa khurujan min khilafi man aujabahu. Disunnahkan melafazkan niat sebelum takbir. Sebelum takbir usolli fardhul asri arba'a rakaat. Sebelum takbir itu disunnahkan membaca. Artinya di luar sholat. Karena kan belum sholat itu. Masih melafazkan niat. Sholat kan ditandai dengan takbir. Pemasangan niat itu nanti di dalam takbir. Tapi melafazkan niat sebelum sholat itu sunat hukumnya. Apa tujuannya? Liyusa'idal lisan al-qalba. Agar hati itu terbantu. Hati kita ini kadang nggak kuat. Gimana membantunya supaya kuat? Dilafazkan dengan lisan. Semakin kuat dia. Mungkin hati kita belum konsentrasi, tapi dengan usolli fard. Paling tidak kalau tak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Sengaja aku salat asar 4 rakaat. Jadi yakin yang kita buat itu hati kita sesuai dengan ucapan. Itulah maksudnya mengapa disunnahkan melafazkan niat. Wa khurujan min khilafi man aujabahu. Dan mereka ulama mazhab Syafi'i keluar dari pendapat yang mengatakan bahwa melafazkan niat itu wajib. Artinya jangan menuduh orang mazhab Syafi'i itu mengatakan lafaz niat itu wajib. Tidak ada ulama mazhab Syafi'i mewajibkan niat lafaz. Mewajibkan niat iya, tapi melafazkan niat wajib enggak ada. Makanya ulama kita nih hati-hati juga dia, karena banyak juga orang menuduh. Oh, pakai usolli, udah wajib pula usolli itu. Tidak wajib, sunat. Semua ulama mazhab Syafi'i mengatakan sunat. Tidak ada yang mengatakan wajib sampai hari ini. Maka ulama mazhab Syafi'i mengatakan kami tidak sepakat jika melafazkannya itu dinilai wajib. Dia tetap sunat hukumnya. Nah, jadi jangan mengatakan wajib seakan-akan framing gitu kan, menyalahkan dengan cara yang tak wajib diwajibkan. Tidak, tetap sunat juga. Begitu juga Syekh Zainuddin, Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Fathul Wahhab. Kalau Syekh Zainuddin Al-Malibari Fathul Mu'in. Nah, itu kitab sama penjelasannya wan nutqu bil manwi qabla takbir li yusa'idal lisanul qalba
melafazkan niat sebelum takbir, membantu hati. Lisan itu tujuannya untuk membantu hati. Mengapa dibantu? Karena hati itu tidak kuat, belum konsentrasi tinggi, pikiran belum pas. Maka untuk memantapkannya itu dibantu dengan lisan. Sama dengan penjelasan kitab ulama-ulama kita yang lain, Nihayatul Muhtaj, Imam Ar-Ramli. Beliau mengatakan wa yundabun nutqu bil manwi qabla takbir li yusa'il lisanul qalba wa li annahu ab'adu 'anil waswas. Disunahkan melafazkan niat sebelum takbir karena tujuannya untuk membantu hati, lisan membantu hati, dan tujuannya juga kenapa? Karena melafazkan niat itu jauh dari rasa was-was. Orang kalau dah melafazkan niat itu was-wasnya hilang karena dia dah mantap hatinya, lisannya diungkapkannya sekalian. Walil khuruji min khilafi man aujabahu, dan juga tujuannya mengatakan bahwa melafazkan niat sunat, tujuannya apa? Untuk menolak orang yang memaksa bahwa melafazkan niat itu wajib. Jadi ulama mazhab Syafi'i itu enggak setuju kalau menganggap bahwa melafazkan itu wajib. Semua begitu. Satu lagi mungkin sebagai penguat, Syekh Khatib Asy-Syirbini dalam kitab Mughni al-Muhtaj. Wa yundabun nutqu bil manwi qabla takbir li yusa'id al-lisanul qalba wa li annahu ab'adu 'anil waswas. Sama. Disunnahkan melafazkan niat sebelum takbir untuk membantu hati, lisan itu kemudian jauh dari rasa waswas. Ala kulli hal, ulama-ulama kita mazhab Syafi'i semuanya mengatakan melafazkan niat itu sunnah. Sekarang pertanyaannya mana dalilnya? Orang sekarang kan perlu dalil. Dalil melafazkan niat itu banyak sekali. Di antaranya kalau kita baca buku-buku, kitab-kitab para ulama kita yang mengatakan sunnat itu adalah misalnya seperti dalam surah Qaf ayat 18. Al-Quran. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang melafazkan. Yalfidhu. Yalfizu itu dari kata lafazo, lafaz. Bahasa Arab itu lafaz. 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 Tidaklah seseorang melafazkan suatu ucapan melainkan di sisinya ada malaikat yang mencatat. Kalau yang dilafazkan itu yang baik-baik dicatat sebagai bukan. Apa yang dilafazkannya? Menguatkan niat tadi. Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat, menjadi makmum tunai karena Allah Ta'ala. Baik, ucapan itu baik, memantapkan. Maka kalau baik dapat pahala. Itulah hukum sunnah. Dapat pahala. Yang kedua dalilnya adalah seperti yang diriwayatkan ketika Nabi umroh. Nabi umroh atau haji, Nabi melafazkan niat. Ketika Nabi sampai di Bir Ali dari Madinah menuju ke Makkah untuk menunaikan umroh atau haji, Nabi mengatakan apa? Labbaika bi umratin wa hajjin. Dalam riwayat lain, labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma hajjan. Sengaja aku memenuhi panggilan engkau menunaikan ibadah haji. Sengaja aku memenuhi panggilan engkau menunaikan ibadah umrah. Yang kita kalau umrah itu diajak oleh pembimbing itu. Bapak Ibu pasang niat. Diajak tuh labbaik Allahumma umrah. Atau kalau dalam mazhab Syafi'i boleh nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku berniat, sengaja aku meniat untuk melaksanakan umrah dengan cara aku menggunakan ihram karena Allah Ta'ala. Dan saya berihram. Wa ahramtu, aku berihram. Jadi kapan dia pasang niat itu? Ya ketika sampai di tempatnya, namanya miqat makani. Dan itu dilafazkan, enggak di dalam hati, itu dilafazkan. Lalu ulama kita mengatakan kalau ibadah haji dan umroh saja
ibadah haji dan umrah dilafazkan, berarti ibadah-ibadah lain juga dianjurkan dilafazkan. Sehingga ulama kita mazhab Syafi'i mengatakan disunnahkan melafazkan niat sebelum takbir. Seperti itu penjelasan dalil-dalilnya. Kemudian ada lagi dalil yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin ketika ditanya oleh Nabi, ada enggak yang bisa dimakan? Kata Nabi, pagi-pagi. Lalu Aisyah mengatakan, tak ada yang mau dimakan ya Rasulullah. Lalu kata Nabi, fa inni idzan shaim. Kalau begitu, sengaja aku hari ini, sesungguhnya aku hari ini berpuasa. Idzan, kalau begitu aku berpuasa. Nah, lafaz aku berpuasa itu dimasukkan para ulama sebagai lafaz, ada lafaz berniat untuk puasa. Tapi ini berlaku untuk puasa sunat. Adapun puasa wajib mesti berniat sebelum masuk waktu subuh. Artinya malam hari itu udah bisa. Kalau udah masuk waktu subuh, fala siyamalahu, tidak lagi bernilai puasa baginya. Tapi untuk puasa sunat, andai kita jam 9, jam 10 tuh belum sarapan, pas ke dapur, nggak tak ada yang mau dimakan. Nah, kalau gitu aku puasa lah hari ini. Itu sah tuh puasa sunatnya. Seperti yang diterangkan. Nah, Nabi mengungkapkan itu dinilai para ulama sebagai ungkapan melafazkan niat. Kemudian waktu Nabi melaksanakan ibadah kurban. Nah, waktu kurban itu Nabi juga melafazkan niat. Bahkan dengan lafaz bismillahi wallahu akbar. Hadza anni, ini kurban dariku. Wa amman lam yudhi min ummati, dan ini kurban untuk umatku yang belum berkurban. 63 100 ekor unta, 63 itu Nabi yang menyembelih. Nah, kemudian sisanya itu ini untuk umatku, disuruhnya Ali. Diniatkannya, ini kurbanku. Nah, lafaz niat yang begitu, maka niat yang seperti itu dinilai sunnah. Nah, maka ulama mazhab Syafi'i mengatakan dikiaskan dari kurban, dikiaskan dari puasa, dikiaskan dari umrah, dikiaskan dari haji. Maka kalau begitu untuk sholat pun dianjurkan untuk melafazkan niat. Nah, itu mungkin pendahuluan kita tentang niat, sebagaimana yang kita ketahui bahwa intinya sebelum kita buka tanya jawabnya. Intinya kalau disederhanakan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Wa in tubdu ma fi anfusikum, jika engkau tampakkan apa yang dalam hatimu, dalam hati ini diungkapkan, aw tukhfuhu, atau engkau simpannya dalam hati tapi betul-betul berniat, yuhasibukum bihillah, tetap dia menjadi perhitungan bagi Allah. Maksudnya dinilai. Jadi orang mau lafaz niat, tak dilafazkan niat, yang penting dia berniat, tetap bernilai. Orang mau lafazkan niat itu bukan mau menentang Nabi, mau memperkuat, bahkan mengambil kias dari ibadah-ibadah yang lain. Nah, sampai di situ penjelasan kita. Ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu sebagaimana biasa? Cukup ngajinya atau cukup? Iya Pak, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, ya. Betul, Pak. Ruku.
Ya. Jadi kan ada hadis Nabi itu. Ya kan miftahus shalah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim kata Nabi. Kunci salat itu taharah, bersuci, wudu. Permulaan salat itu takbir. Nah, niat itu di dalam takbir. Jadi kalau ada orang umpamanya seperti tak berniat, nah kalau dia memang tak sempat melafazkannya karena ingin ikut imam ruku, di dalam takbir itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi memang banyak juga orang tuh langsung ruku aja dia. Tidak dipasangkan yang dalam takbiratul ihram. Padahal kita kondisi seperti apapun imam, mesti kita takbiratul ihram dulu. Nggak mungkin kita langsung ruku saja. Jadi kalau ada orang khawatir tak dapat rokaan karena dia nanti tertinggal tak sempat ikut ruku, tanpa dia berniat dia langsung aja ruku, berarti dia belum mulai sholatnya. Karena sholat itu pembukanya adalah takbir. Takbir apa yang maksud? Takbiratul ihram. Bukan takbirnya berpindah gerakan, takbiratul intiqal. Kalau takbiratul intiqal, mau ruku itu takbiratul intiqal. Mau sujud, takbiratul intiqal. Duduk antara sujud, sujud lagi. Selain takbiratul ihram, takbiratul intiqal semuanya. Takbir berpindah gerakan. Adapun takbir memulai sholat namanya takbiratul ihram. Di dalam itulah dipasangkan seminim-minimnya 4 bagi orang sebagai makmum. Sengaja aku sholat maghrib makmum. Di dalam takbir itu dalam hatinya Allahu Akbar. Karena imam itu rukuk mau supaya kita tak telat, artinya masih tetap dapat 1 rakaat, langsung takbir sekali lagi Allahu Akbar. Jadi kalau dapat kita 4 itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sengaja aku sholat zuhur, makmum. Kan sebentar, sengaja aku sholat zuhur, makmum. Sengaja aku sholat maghrib, makmum. Dalam hati kita begitu, nah itu sudah kategori dapat itu 1 rakaat. Jika sempat bersama makmum, bersama imam, ukuran 1 kali tasbih minimal. Subhana rabbil azimi wa bihamdihi. Selama itu kita rukuk bersama imam, habis itu imam tidak lagi, maka dah dapat 1 rakaat. Tapi kalau pas kita rukuk Allahu Akbar, sami Allah katanya, berarti belum sempat kita baca sekali tasbih, maka kita ngulang 1 rakaat lagi. Jadi perlu diingat bagi yang terlambat begitu, pastikan memulai takbiratul ihram. Walaupun imam sedang sujud, tetap kita mulai usolli fardul isya'i. Allah mu'muman. Kalau dia mau rincikan semua nggak apa-apa. Karena kalau dia mau ngejar ketertinggalan pun udah tak bisa juga dia tuh. Umpamanya imam sujud nih. Nah, lalu dia pasang niat usolli fardul isya'i 4 raka'atin mustaqbil qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allah dipasangkannya 4 dalam hati yang umpamanya Allahu Akbar. Imam masih sujud, dia ikut sujud. Allahu Akbar, Allahu Akbar kedua. Maka yang seperti itu tepat. Tapi kalau dia tengok imam sujud, datang dia Allahu Akbar langsung sujud. Dia belum mulai sholat. Belum takbiratul ihram kok langsung sujud. Orang sholat, yang namanya sholat pasti memulainya mesti dengan takbiratul ihram. Nah, itu perlu juga Pak ya, supaya tak keliru dalam bersikap. Maka wajarnya was-was. Macam mana sholat tadi ini? Ya, niatnya tidak pas. Mestinya dipaskan bahwa kita mengikut imam. Berniat seperti itu. Terus Pak? Baik. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dalam sholat itu masih dunia kadang-kadang terlintas Iya. Qad aflahal mu'minun. Itu ayatnya Pak ya. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman yang beruntung? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Seperti apa khusyuk? Karena orang yang khusyuk itu yang beruntung. Orang beriman yang beruntung itu yang mana? Orang yang khusyuk dalam salat. Orang awam itu tak sama khusyuknya dengan orang yang udah dekat dengan Allahnya, beda gitu kan. Makanya diberikan kemudahan-kemudahan. Jadi Imam Ghazali memberikan memberikan semacam trik, tips ya, untuk meraih khusyuk itu. Mujarrabah, setelah diujinya sekian kali baru dia dapat temukan. Jadi katanya, saya sudah sholat sekian lama tak dapat khusyuk. Lalu katanya, apa yang menyebabkan orang tak khusyuk? Karena was-was. Iya Pak, was-was. Nah was-was itu minasyaitan, dari syaitan. Nah kalau begitu diusirlah syaitan itu supaya dia tidak membisikkan was-was. Nah itulah yang dibaca sebelum sholat itu, kata Imam Al-Ghazali, surah An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Berlindungnya kepada Allah. Apalagi Malikin nas, yang menguasai manusia. Ilahin nas, yang disembah oleh manusia. Jadi aku berlindung kepada Allah yang menguasai manusia, yang Tuhan manusia, menguasai manusia, yang disembah oleh manusia. Berlindung kepada Allah dari apa? Min syarril waswasil khannas. Dari keburukan waswas, bisikan khannas yang tersembunyi dalam hati. Khannas, syaitan yang tersembunyi. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam hati manusia. Memang setan itu memang sedang sholat pun dibisik-bisikkan juga. Sedang sholat kita nih mendekat kepada Allah, ada bisikannya, was-was. Nah, itulah yang mulai layang tadi itu. Udah mulai awalnya semangat tuh. Dibawa angin ke timur, ke barat, entah kemana-mana pikiran. Itu kerja setan. Siapa dia? Minal jinnati, dari golongan jin. Wan nas, ada juga dari manusia. Nah, jadi kalau suka mengganggu-ganggu orang sholat, berarti itu yang syaitan jadi manusianya tuh. Sedang sholat diganggu itu kan. Tapi ada yang sulit itu yang tak terlihat tuh. Kalau yang terlihat diganggunya kita, kalau kita fokus bisa kita melawannya. Diajaknya kita ketawa, kita sedang sholat, kita tetap fokus, aku sedang menghadap engkau. Bisa kita menahan. Tapi kalau yang di dalam tuh, hati kita kemana-mana, pikiran kita dibuatnya. Maka dibacalah surah An-Nas itu sebelum sholat. Kata Imam Ghazali, setelah aku mulai setiap sholatku dengan membaca surah An-Nas, sejak saat itu aku tak lagi was-was. Dapatlah khusyuk. Itu salah satunya Pak ya. Artinya bisa dicoba kan. Itu artinya trik Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini kan ulama besar dalam mazhab Syafi'i yang menjadi referensi ulama-ulama kita juga. Dia punya kitab Ihya Ulumuddin. Banyak kitab dia. Salah satu yang populer itu Ihya Ulumuddin. Kemudian ulama kita juga menganjurkan begini. Gimana orang bisa khusyuk dalam sholat? Karena saat dia sholat itu, dia tidak lagi membayangkan bahwa dia akan hidup setelah sholat. Makanya khusyuk. Ij'alu salatakum, jadikan sholat yang engkau lakukan sebagai sholat terakhir kali.
Mampu enggak kita meyakini bahwa sholat kita ini sholat terakhir? Payah juga Pak ya. Payah juga tuh meyakini ini sholat terakhir nih, itu gimana? Sementara nanti sebentar lagi jam 2 arisan. Gimana mau yakin ini sholat terakhir? Kita udah bayangkan nanti kuenya itu, nanti air minumnya ini. Apalagi tuan rumah ya kan, sibuk dia buat gorengan nanti, buat pecel apa. Gimana mau khusyuk? Pikiran kita tuh, bahkan untuk program nanti malam, besok pagi, seminggu lagi, sebulan lagi, terbayang semua tuh. Kenapa? Karena kita ya tidak bisa meyakinkan bahwa ini sholat terakhir. Mungkin andai berandai-andai mungkin bisa juga kita katakan andailah malaikat Israel itu datang sekarang itu. Tapi dia tidak mencabut nyawa sekarang. Dia cuma ngasih tahu aja. Sekarang dia datang nih, jumpalah ibu-ibu, ngomong sama Bu, nanti habis isya aku cabut ya. Umpamanya nih, apa bayangan? Wah, memang habis isya tak ada lagi aku hidup di dunia nih. Berarti inilah sholatku terakhir yang ku persembahkan kepada Allah dengan kesungguhan yang paling tinggi itu. Tidak akan ada lagi. Ini waktu sebentar lagi, beberapa menit lagi. Ah itu cuma kita tidak dikasih bocoran. Tidak ada yang kasih tahu. Anda ini kasih tahu Pak, mungkin khusyuk sholat kita Pak. Jadi gimana melatihnya? Latihlah, yakini kata Nabi, yakinkan bahwa yang engkau lakukan ini yang terakhir. Orang kalau bisa meyakini itu, ya Allah, bisa dia menangis itu, inilah ibadah terakhirku ya Allah. Selama ini aku tak dapat khusyuk. Dia akan sekhusyuk-khusyuknya itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, para ulama kita menganjurkan kalau mau sholat khusyuk itu dimulai dari wudhu yang khusyuk juga. Wudhu sempurna, yang sunat-sunatnya dikerjakan. Nah, kalau wudhu khusyuk, sholat khusyuk. Kalau wudhunya cepat-cepat aja, maka dia pun nanti tidak khusyuk. Jadi dia berpengaruh dia tuh prosesnya tuh. Yang keempat, orang yang mau mendapatkan khusyuk ini dianjurkan juga untuk memahami apa yang dia baca di dalam sholat. Tapi kan tak semua kita pandai bahasa Arab. Kalau pandai bahasa Arab bisa lah diartikan tuh Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Allah Maha Besar, sempurna kebesaranmu ya Allah. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Maha suci Allah dari pagi hingga petang. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku lilladzi fatara samawati, kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi, wal ard hanifan, dengan lurus, musliman, sebagai seorang muslim tunduk patuh. Wa ma ana minal musyrikin, aku tak mau masuk ke dalam orang-orang yang mempersekutukan Allah. Inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, seluruh ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillah, semuanya ku persembahkan kepada Engkau. Kalau orang meyakini dan paham dia, bisa didapat tuh. Tapi kita kan tak semua pula bisa bahasa Arab. Dulu kita buat kursus bahasa Arab tuh. Banyak jemaah yang hadir. Cuma 2 kali 3 pertemuan aja. Pertemuan keempat udah hilang. Karena belajar bahasa Arab butuh konsentrasi tinggi, butuh mujahadah, butuh waktu zaman. Tak bisa 2-3 kali tatap muka langsung paham bahasa Arab. Banyak jemaah dulu ikut tuh buat pelatihan memahami bahasa Arab. Dulu kita buat juga tuh cara mudah memahami bacaan sholat biar dapat khusyuk. Macam-macam cara kita kan supaya meraih khusyuk itu. Nah, kita upayakan. Paling tidak 4 itu banyak sebetulnya cara-cara, tapi itu yang disebutkan itu paling tidak kita upayakan. Kalau bisa kita paham bagus, kalau tidak kita meyakini sholat itu terakhir kali. Kemudian yang penting kita usahakan wudhunya dengan memenuhi yang sunat-sunatnya sehingga meraih kekhusyuan pula dalam sholat. Nah, kemudian mengikuti Imam Al-Ghazali tadi. Memulai dengan surah An-Nas. Tidak wajib. Jangan nanti, udah ada pula apa baru, sholat jenis baru. Bukan, itu tuh perjalanan spiritual. Cobanya berarti betul-betul berlindung. Tapi memang ayat itu kan
pernah dipesankan Nabi kepada Aisyah. Kata Nabi, wahai Aisyah, supaya engkau tidak digoda syaitan, tidak tidak was-was, engkau bacalah 2 surah ini, kata Nabi kan. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Artinya pesan Aisyah secara umum itu oleh Nabi dibawa oleh Imam Ghazali ke sebelum sholat supaya enggak was-was, enggak ada was-was. Jadi layak dicoba Pak ya. Dites. Mudah-mudahan khusyuk sholat kita. Memang payah Pak kita meraih khusyuk sholat tuh. Memang kadang-kadang kita waktu Allahu Akbar tuh aja khusyuknya Pak. Allahu Akbar. Udah sedekapnya langsung tuh dah dibawa kemana-mana kan. Terutama yang tadi yang hilang tadi itu ingat dia tuh. Mana kunci tadi? Sini pula ingat dia. Pas sedang sholat pula ingatnya. Yang tadi pintu belum, jendela belum ditutup. Yang tadi masak belum lagi kompor dimatikan. Di situ pula ingatnya. Jemuran nih sebentar lagi hujan. Semua yang bermasalah. Nah, makanya itu di semua, artinya sebelum sholat kita pastikan dulu semuanya beres, baru kita laksanakan dengan sebaik-baik mungkin untuk meraih khusyuk. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Pak ya. Baik. Ada lagi Pak, Bu? Ya, silakan. Ya. Hanafi. Sunnah, ya. Hanafi. Mengapa mazhab Hanafi mengatakan tidak disyariatkan? Ada di sini nih, penjelasannya simple ya. Dalil mazhab Hanafi mengatakan tidak dilafazkan sholat itu. Sederhana. Karena tidak ada Nabi melafazkan dalam riwayat itu. Atau Nabi menganjurkan, hai orang beriman, kalau kamu mau sholat, bacalah usolli fardul maghribi salata. Tak ada. Kalau tak ada berarti dia tidak disyariatkan. Simple aja. Tetapi tak ada, menurut mazhab Hanafi Maliki, tidak selamanya harus dianggap tidak boleh sama sekali. Karena ada pengecualian. Kecuali bagi orang yang was-was. Jadi tidak mutlak. Berbeda dengan sebahagian orang yang memutlakkan tuh. Asal tidak dibuat Nabi, bid'ah, titik. Itu payah kita tuh. Kalau udah titik itu tak ada harapan lagi untuk menganalisa. Makanya tak berkembang belajar agamanya. Kenapa? Suka membuat titik. Asal dah ada istilah tuh titik. Tak ada lagi analisis. Tak ada lagi sebab. Kalau begini gimana, kalau begini gimana. Padahal ulama mazhab Hanafi itu dikenal dengan pembahasan fikihnya itu bahkan yang tak mungkin dinalar oleh kita pun dibahasnya. Andai begini, padahal jarang juga terjadi itu. Dibahas juga, maka begini hukum, maka begini hukum. Tapi kalau udah dimatikan langsung, kalau tidak pernah Nabi melakukan, maka itu bid'ah, titik, berarti langsung haram. Dia menyebut bid'ah tapi bukan haram. Itulah bedanya bid'ah yang disebut ulama mazhab Hanafi dengan sebahagian orang yang mengatakan bid'ah zaman sekarang nih. Kalau ulama dulu menyebut bid'ah itu konteksnya itu masih ada analisa lagi. Kalau sekarang udah dipaksanya harus pakai kullu tuh. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah sesat. Kalau udah sesat itu kan udah payah kita mau menganalisa. Udah fix dah katanya. Ini tidak lagi melihat nanti bid'ah yang bagaimana, bid'ah dalam konteks apa. Tidak begitu dia. Karena pakai kullu itu. Padahal tidak setiap kullu itu bermakna semua, setiap. Tapi mu'zamuhu kebanyakan atau ghalibul bidah. Begitu kata Imam Nawawi. Tapi karena memahami sendiri, ya akhirnya menyulitkan sendiri. Makanya kadang-kadang satu pendapat dalam bab ini dibilang yang sini dibolehkan. Padahal sama-sama konteksnya.
Kenapa? Karena dia membuat hukum sendiri, menetapkan tanpa melihat penjelasan ulama terdahulu. Inilah persoalan bid'ah membid'ahkan. Nah, khusus untuk ini mazhab Hanafi pun tidak memutlakkan. Karena dikatakan tidak ditemukan Nabi melafazkan itu, tetapi kalau was-was sunnah. Ya artinya tidak mutlak. Berarti kalau ada orang melepaskan niat, mazhab Hanafi dia husnuzan, berarti dia was-was. Yang was-was ya tidak apa-apa, sunnah itu bagi orang was-was. Jadi sederhana juga. Kenapa ya tak ada di Nabi nyuruh? Begitu dalilnya. Tetapi tidak sekejam pendapat yang memutlakkan tanpa ada penjelasan lagi. Nah, itu bedanya ulama dulu sekarang tuh kan. Mereka dulu luas wawasannya, pandangannya, tidak membuat pakem gitu pada bab-bab tentang bid'ah ini. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Pak ya. Baik-baik. Sampai di situ kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita jumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kebaikan ya, Bapak Ibu yang pada pertemuan yang lalu ada yang berinfak Pak ya untuk proses apa namanya lantai masjid kita. Alhamdulillah sudah terpenuhi Pak. Yang untuk lantai kemarin tuh sudah terpenuhi. Sekarang mikir atapnya lagi. Lantai udah, sekarang atap masjid lagi. Jadi berproses atap ini nanti. Sekaligus ada juga yang mungkin ada pilihan-pilihan untuk buat saung Pak. Saung penghafal Quran. Rumah-rumah kayu tuh gazebo tuh. Jadi anak-anak ini yang menghafal Quran ini kalau di asrama tuh bawaannya ngantuk Pak. Tapi kalau di gazebo tuh semangat dia. Suasananya asri, sejuk, angin sepoi-sepoi. Jadi berlomba dia menghafal tuh kita butuh 3 unit saja. 3 unit saja, 1 unit itu 5 kali 4 itu 18 juta. 18 jutanya dah ada satu orang menanggung. Saya 1 unit saung penghafal Quran sudah ada, sekarang mencari yang 2 nih lagi. Jadi kalau ada yang berminat untuk ini bersama-sama kita wujudkan saung-saung untuk menghafal Quran anak-anak kita. Izin nanti seperti biasa Pak membagikan brosur saung Quran itu mungkin bahagian dari rezeki kita di bulan Muharram ini bisa jadi pilihan amal soleh kita jadi sedekah jariyah insyaallah. Terima kasih atas kebaikan Bapak Ibu semuanya. Ala kulli hal syukran jazilan ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.